Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang pagi hari ini memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari langsung saja kita memperhatikan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saya baca. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, bersabar dalam proses Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Abraham itu mendapatkan gelar. Gelar daripada Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Nah, Abraham mendapatkan gelar ini itu bukan hanya sekedar mendapatkan begitu saja. Tetapi untuk mendapatkan gelar ini itu membutuhkan proses. Ya. Bukan hanya semudah membalikkan telapak tangan dan Abraham mendapatkan gelar ini, tidak. Ya. Membutuhkan proses yang begitu panjang. Melewati begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan kehidupan. Sehingga Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Bapa orang beriman. Karena kan gak mungkin kita mau dapat gelar langsung dapat begitu saja. Butuh usaha. Ya. Kalau kita mau dapat gelar S1, kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA, ya. Baru 3 tahun lebih kita harus kuliah, baru dapat gelar, ya. Kalau mau dapat gelar S2 pun kita harus sekolah lagi, butuh waktu lagi, kurang lebih 2 tahunan kita harus berusaha lagi, membutuhkan tenaga, pikiran, dana, ya. Baru dapat gelar, ya. Kecuali kita mau ambil gelar yang ecek-ecek, ya. Mungkin hari ini sore bisa keluar, ya. Tetapi kalau mau mendapatkan gelar yang betul-betul tentu membutuhkan usaha. Nah, Abraham mendapatkan gelar ini bukan sekedar dia dapatkan begitu saja, tetapi melewati proses yang begitu berat. Nah, ayat ini katakan, ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian, ya, Alkitab jelas katakan, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu perjalanan Abraham, Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Alkitab katakan di situ Allah berfirman kepada Abraham, pergilah, tinggalkan negerimu dan berjalanlah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Saudara, waktu firman Tuhan ini datang kepada Abraham pada saat itu, kondisi keadaan
Abraham pada saat itu sedang dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi pada saat itu ketika ayahnya membawa Abraham, anaknya dan menantunya dari Ur Kasdim, mereka tiba di Haran. Ayahnya daripada Abraham itu meninggal di Haran. Ya. Kondisi keadaan Abraham pada saat itu di Haran sedang dalam keadaan yang baik. Ya. Nah, ketika firman Tuhan ini datang kepada Abraham, Tuhan berfirman, Abraham, pergi, tinggalkan negerimu. Berjalan ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Hal yang paling luar biasa adalah ketika Abraham menerima firman Tuhan ini, Alkitab mencatat dengan jelas di ayat-ayat yang berikutnya dalam pasal 12 kitab Kejadian, Abraham melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Sekalipun saudara, untuk dapat melangkah meninggalkan satu tempat yang pada dasarnya sedang berada dalam zona nyaman, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Hidup enak, hidup nyaman, lalu sekarang disuruh pergi, disuruh tinggalkan, mau berjalan. Yang tadinya hidup enak, hidup nyaman, tapi saat ini diperintahkan oleh Tuhan menjadi seorang pengembara. Bukan persoalan yang mudah, saudara. Begitu juga dengan kita saat ini. Ya, saat ini kita tadinya dalam zona yang nyaman, zona yang enak. Tiba-tiba muncul virus corona. Dunia langsung jadi tidak nyaman lagi. Tapi beda saudara di pelayanan saya, virus corona nggak berpengaruh. Yang berpengaruh virus maling saudara. Ya. Di tempat pelayanan saya, di desa saya dan sekitarnya, ya dari mulai masuk desa Tanjung, tempat desa saya Sukamenang, Pulau Panggung sampai Binjai, nggak terpengaruh sedikit pun. Saya coba dengar-dengar nggak ada yang bicara virus corona. Tiap hari yang dibicarakan virus maling, saudara. Kenapa? Karena pagi-pagi masyarakat sudah berangkat ke kebun mau deres karetnya. Tiba-tiba udah pulang. Aduh, kenapa udah pulang Pak? Sudah dimaling orang lagi karet saya. Nah, tiap hari seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, saudara, Abraham tadinya di zona yang enak, zona yang nyaman. Tuhan perintahkan dia pergi, tinggalkan negerimu, berjalanlah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, kata firman Tuhan. Ya. Tapi ketika Abraham terima firman Tuhan ini, Abraham melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini lewat firman Tuhan ini untuk kita kuat bersabar dalam proses Tuhan. Yang pertama yang saya catat di sini adalah memotivasi diri sendiri untuk tetap bersemangat. Ini yang pertama. Untuk kita kuat bersabar dalam proses yang Tuhan izinkan kita hadapi saat ini adalah kita harus memotivasi diri kita sendiri ini untuk tetap bersemangat. Kenapa kita harus bersemangat? Saudara, kita ingat di tahun 2015 ke bawah apa 2010 ke bawah itu di setiap stasiun TV kita selalu nonton tentang motivator, ya kan? Muncul, motivator hebat, ya. Dan setiap kali ada acara, ada pembicara motivator yang hebat, selalu penuh ruangannya, ya. Namun saya mau sampaikan pagi hari ini, sehebat apapun motivator itu, mengucapkan kata-kata yang baik, menyusun kalimat-kalimat yang baik, ya. Tetapi dari diri kita sendiri tidak memacu kehidupan kita
untuk bersemangat untuk maju, maka itu nggak ada artinya. Ya. Kalau kita tidak sendiri memacu kehidupan kita untuk bersemangat, apapun yang disampaikan, kalimat apapun, kata bijak apapun, itu tidak akan pernah berpengaruh sedikit pun di dalam kehidupan kita. Maka kita sendirilah yang harus bergerak memacu kehidupan kita ini untuk tetap bersemangat. Ya. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak baik ini, maka kita sendiri yang harus berkata dan memacu hati kita, hidup kita ini untuk tetap bersemangat. Bersemangat beribadah, bersemangat memuji Tuhan, bersemangat setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bersemangat, orang yang bersemangat adalah orang yang selalu berpikir untuk maju, berpikir untuk menang, berpikir untuk meraih kesuksesan. Itu orang yang bersemangat. Kan Alkitab bilang apa? Ya, semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Ya. Kenapa kalau kita tidak bersemangat? Bahaya, saudara. Orang yang patah semangat ini, yang ada di pikirannya adalah hal-hal yang negatif. Pasti saya kalah. Pasti saya bangkrut. Pasti saya mati. Ini orang yang patah semangat. Ya. Abraham yang tadinya dalam keadaan yang nyaman, tetapi ketika Tuhan perintahkan dia meninggalkan negerinya, Abraham pergi, dia lakukan. Tadinya dalam keadaan yang enak, tetapi sekarang jadi pengembara. Jadi pengembara ini, saudara, nggak enak. Ya. Tadinya bisa tidur nyaman, kenapa? Ada rumah, ada tempat tinggal. Tapi ini harus jadi pengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, buat kemah. Ya. Tetapi Alkitab katakan ketika Abraham terima ini, dia lakukan, dia pergi, dia berjalan. Ya. Sekalipun dia sebagai seorang pengembara, tetapi Abraham tetap bersemangat. Kenapa? Kalau dia tidak bersemangat, mati dia di perjalanan dalam pengembaraannya. Amin, saudara. Ya. Pasti selesai, nggak akan pernah sampai ke tujuan kalau dia patah semangat. Ya. Dan salah satu yang membuktikan Abraham bersemangat adalah waktu dia berangkat dari Haran, itu dia ajak sekaligus ponakannya bernama Lot. Ya. Ketika mereka sudah dalam perjalanan, Alkitab berkata bahwa Abraham diberkati Tuhan dalam perjalanan pengembaraannya. Dan Lot pun keponakannya itu diberkati Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma Abraham diberkati Tuhan, keponakannya juga Lot diberkati Tuhan. Sehingga apa? Alkitab katakan ternak mereka, ternak Abraham, kambing dombanya banyak. Ya. Begitupun dengan Lot, kambing dombanya banyak. Sama-sama diberkati Tuhan. Dan karena kambing dombanya banyak, ternaknya banyak, Abraham punya karyawan, punya pekerja-pekerja. Lot pun demikian, punya karyawan, punya pekerja-pekerja. Saking banyaknya berkat yang Tuhan kasih, ya, Alkitab katakan ada gesekan karyawan-karyawan daripada Abraham dan Lot ponakannya. Ya. Nah, karena sudah ada gesekan ini, Abraham bilang sama Lot, Lot, kita ini keluarga. Alkitab catatkan begitu. Abraham bilang sama Lot, kita ini keluarga, kita ini kerabat. Jangan sampai cuman karena ini terjadi gesekan, terjadi konflik. Abraham bilang, Lot, kamu pilih sekarang. Kamu mau kemana? Kalau kamu pergi ke kiri, aku ke kanan. Ya. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Bayangkan, saudara, yang sebenarnya, yang selayaknya Abraham yang memilih dulu. Kenapa? Karena Lot kan cuma ponakannya. Dia yang ajak si Lot. Ya. Sampai Lot diberkati dengan luar biasa. Tetapi karena saking bersemangatnya Abraham, dia suruh Lot berpilih dulu. Lot pilihlah duluan. Akhirnya Alkitab berkata, Lot melihat lembah sungai Yordan. Dia lihat, oh hijau semua, saudara. Ya, lembah sungai dilihat hijau semua, airnya banyak. Ya.
Lot berpikir kalau dia pergi ke lembah Yordan, ternaknya tidak akan pernah kehausan. Kenapa? Karena di lembah banyak air. Ya. Rumput-rumput di sana hijau semua, nggak mungkin ternaknya akan kelaparan. Dan Alkitab katakan Lot pun memilih pergi ke lembah Yordan, daerah Sodom dan Gomora. Ya. Saudara, Lot itu melihat dengan mata jasmani. Ya. Lot melihat dengan mata jasmani, oh di situ daerah yang diberkati Tuhan. Dari firman ini juga kita bisa ambil kesimpulan, ternyata apa yang dilihat oleh mata kita itu bisa menipu kita. Ya. Abraham bilang sama Lot, Lot silakan kamu sudah pilih. Dengan tulus Abraham bilang, dengan bersemangat, silakan Lot, berangkatlah sesuai dengan apa yang engkau pilih. Ya. Ketika Abraham mengizinkan Lot berangkat, Tuhan berkata kepada Abraham lewat firman-Nya, Abraham, pandanglah sekelilingmu. Ya. Pandanglah sekelilingmu. Ya. Apa yang engkau pandang itu, semuanya kuberikan kepadamu. Mungkin waktu Abraham lihat, aduh ini tanah merah semua, gersang semua. Ya. Kayaknya tidak ada kehidupan secara manusia. Tetapi Abraham tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi Abraham melihat dengan mata rohani. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Alkitab katakan Abraham melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Luar biasa. Abraham begitu bersemangat. Ya. Dia begitu bersemangat di dalam Tuhan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Mari kita bersemangat mengikut Tuhan. Amin. Ya. Amin. Kita sendiri yang harus memacu diri kita untuk bersemangat di dalam Tuhan. Kalau sampai kita patah semangat, selesai kita saudara. Kalau kita patah semangat dengan keadaan yang tidak makin baik ini, dengan virus corona ini, ya. Saking takutnya kita karena keadaan tidak baik ini. Aduh, di gereja nanti bertemu banyak orang. Sudah ada enggak yang terkena virus corona? Ya. Akhirnya enggak datang beribadah. Menjauh dari persekutuan di dalam Tuhan. Ya. Kita yang harus memacu diri kita untuk bersemangat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tetap bersemangat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi milik bagian kita. Amin, saudara. Ya. Jemaat saya bilang begini, saya kasihan saudara jemaat yang saya layani itu tadi karena virus maling. Ya. Ada satu keluarga datang, Om gimana lagi kami mau hidup? Saya bilang kenapa? Yang tadinya mereka ngangkit itu maksudnya kan biasanya kalau deres karet itu saudara, itu 1 minggu kemudian, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka deres baru diangkat pulang hasilnya. Jadi selama seminggu jadi karet itu sudah terkumpul di tempat penampungannya dan memang seperti itu ya masyarakat di sana cara kerjanya seperti itu. Kalau dibuat 1 minggu saudara ya dimaling, diambil, dong gimana? Semua diambil ya. Dibuat akhirnya diperpendek saudara dari yang tadinya 1 minggu ya dibuat jadi 4 hari. Ya mudah-mudahan malingnya nggak mau ambil karena getah karetnya kan agak kecil. Yang tadinya kalau 1 minggu kan agak besar. Jadi agak kecil mungkin dia malas ambil. Masih diambil juga. Ya. Akhirnya dibuat saudara mereka perpendek. Semua masyarakat ngakalinya seperti itu. Ya. Dibuat jadi 2 hari. Supaya memang di tampungannya itu memang masih kecil. Tapi sudah dibuat seperti itu pun masih diambil saudara. Masih dimaling. Ya. Yom gimana makan apa lagi kita? Saya bilang setia sama Tuhan. Ikut aja Tuhan. Ini adalah prosesnya. Jadi gimana? Oh masa? Ya sudah begini aja. Kira-kira gimana Pak Warsono? Pikirnya gimana caranya? Ya. Agar supaya maling nggak ambil. Om ada caranya tapi berat. Gimana?
Ya pagi kita pergi, deres karetnya. Tengah hari selesai, langsung dikasih dikasih garami itu. Tunggu sekitar 2 jam udah keras, langsung ambil. Berat begitu. Berat, capek loh, masa kami sampai maghrib baru pulang. Ya mungkin itu yang hikmatnya yang Tuhan kasih buat Pak Warsono. Biar berat, buat seperti itu. Jadi saudara, seharian di kebun, selesai ini digarami, sorenya langsung diangkit. Dimaling lagi, ya enggak lah om, sudah enggak ada karetnya, enggak dimaling lagi. Ya kan, harus seperti itu, memang berat. Saya bilang sudahlah Pak Warsono, kalau memang seperti itu, buat aja seperti itu. Mungkin ini prosesnya, tapi kan enggak dimaling, daripada dibuat 2 hari masih dimaling. Ya. Akhirnya jemaat ada beberapa bulan, akhirnya dia buat seperti itu. Ya. Dia buat yang memang berat seperti itu, kondisinya seperti itu. Saya bilang tadi, di tempat kami virus corona enggak berpengaruh, tapi virus maling. Ya, pagi-pagi saya nampal ban motor saudara, ada ibu yang lagi gendong anak kecil. Nangis dia di situ. Dia nangis, hampir saya ikut nangis juga. Dia bilang sama bapak tukang tampal, karena udah ada tua, dia bilang, "Wah, gimana lagi kami ini? Kenapa? Apa dak kasihan maling itu? Aku gendong anak kecil begini pergi deres." Ya. Sampai di sana udah dimaling orang. Ya. Berat saudara prosesnya. Ya. Jadi kalau di sana nggak usah bilang virus corona nggak berpengaruh sedikit pun. Ya, haleluya. Tapi ini proses, saudara. Ya, saya bilang sama jemaat ini proses yang Tuhan izinkan. Tapi intinya tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa? Siapapun dia yang bersemangat setia kepada Tuhan, nggak mungkin dibiarkan, nggak mungkin nggak ditolong oleh Tuhan, nggak mungkin nggak disertai oleh Tuhan. Lewat firman-Nya Tuhan akan berikan hikmat kita untuk kita dapat menghadapi dan mengatasinya. Haleluya. Yang kedua, saudara, untuk kita dapat kuat bersabar dalam proses Tuhan, yang kedua yang saya catat di sini adalah semakin meyakini janji Tuhan. Ya. Jadi saya mau katakan agar supaya kita kuat bersabar dalam proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Saya mau katakan kita harus semakin meyakini. Bukan cuma sekedar yakin, tetapi kita harus terus semakin meyakini. Semakin hari kita harus semakin meyakini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus terus yakini bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus semakin yakini, semakin yakini, semakin yakini. Mungkin keadaan belum berubah. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani saat ini mungkin belum ada perubahan. Tetapi kita harus memacu untuk semakin meyakini firman Tuhan. Saya semakin yakin firman Tuhan. Saya semakin yakin firman Tuhan. Roma pasalnya yang keempat. Roma pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-18 sampai 22 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara perhatikan garis bawah ayat 20 di situ dikatakan begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Saudara kita tahu Abraham. Ya. Umur 75 tahun lebih dia dapat janji. Bahwa Tuhan akan berikan dia keturunan. Tetapi dengan berjalannya waktu begitu lama. Ya. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu tak kunjung datang.
Apa yang Abraham harapkan itu tak datang-datang juga. Ya. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abraham sedikit pun tidak meragukan janjinya Tuhan. Haleluya. Ya. Jelas ayat 20 katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sedikit pun Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Dia semakin meyakini janji Allah. Saya percaya bahwa setiap manusia itu kan punya proses, punya pergumulan masing-masing. Ya. Punya tantangan masing-masing, punya tekanan hidup masing-masing. Ya. Nah, tetapi dari setiap proses yang kita hadapi, ya, pasti kita masih punya ada dasar untuk berharap. Ya, masih punya dasar. Tetapi kalau Abraham memang sudah tidak ada dasar untuk berharap. Seberat apapun pergumulan saya dan saudara, pasti masih ada dasar untuk berharap. Tetapi kalau Abraham memang sudah nggak punya dasar lagi. Kenapa saudara? Dasarnya dari mana? Dunia medis pun sudah nggak mungkin. Sudah 100 tahun. Ya. Sarah pun hampir seperti itu. Ya. Tidak ada dasar lagi untuk berharap. Kalau kita punya pergumulan seberat apapun pergumulan yang saya saudara hadapi, pasti kita masih punya dasar untuk berharap. Amin. Tapi kalau Abraham dan Sarah memang sudah tidak ada dasar untuk berharap. Namun jelas Alkitab katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi terhadap janjinya Tuhan, tetapi terhadap firman Tuhan, itu tidak mengurangi iman Abraham, tidak pernah mengurangi keyakinan Abraham terhadap janji Allah. Ya. Kalau mungkin pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, semakinlah meyakini janji firman Tuhan. Amin. Semakin percaya kebenaran firman Tuhan. Karena Mazmur pasal 3 ayat 4 katakan bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Amin, saudara. Janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Coba lihat di dalam Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Apa yang firman Tuhan catat di sana? Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Dengan jelas dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya, sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa saudara. Alkitab katakan sebab apa yang telah dijanjikan Tuhan, yang telah difirmankan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Ya. Di mana? Di bumi ini. Firman Tuhan berlakunya di bumi ini. Kalau di surga nanti kita sudah nggak butuh firman, saudara. Artinya kita sudah kudus, kita sudah mulia karena kita sudah di surga. Firman Tuhan bukan berlaku di sana, tapi firman Tuhan berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di bumi ini. Alkitab katakan dengan jelas, sebab apa yang telah difirmankan oleh Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya, puji Tuhan.
Ya. Untuk itu mari jangan ragukan firman Tuhan. Tetap yakini firman Tuhan. Yakini firman Tuhan. Tetap terus beriman. Karena ini janjinya Tuhan. Jelas Alkitab katakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di muka bumi ini. Sebenarnya saudara, dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, kita nggak perlu kaget, nggak perlu gempar. Ya. Nggak perlu tertekan dalam ketakutan. Aduh, ada virus corona. Karena memang Alkitab sudah catat dengan jelas bahwa kan ada penyakit sampar, ya, yang akan datang ke dalam dunia ini. Tetapi biarlah dengan keadaan ini, ya, dengan keadaan ini, dengan situasi yang sedang diperhadapkan kepada kita, yang harus memacu kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk kita semakin percaya akan firman Tuhan. Untuk kita semakin meyakini janjinya Tuhan. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti Tuhan kerjakan bagi orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Dan jelas Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti disertai oleh Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara. Untuk kita kuat, mampu menjalani, bersabar dalam prosesnya Tuhan. Yang ketiga yang saya catat di sini adalah semakin setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang ketiga. Ya. Semakin setia beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 katakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Ya. Bukan cuma untuk saat ini, tetapi untuk saat yang akan datang. Haleluya. Saya senang saudara, ada pepatah bahasa Jawa bilang begini. Sing waras mikir, sing ora waras ora usah mikir. Ya. Tapi maknanya dalam saudara. Ya. Dikatakan gini, kalau bahasa Indonesianya, kalau pikiran kita baik, kita harus berpikir. Ya. Tapi kecuali pikiran kita sudah nggak baik, sudah nggak waras, nggak perlu berpikir. Artinya apa saudara? Kalau pikiran kita baik, kita harus berpikir panjang, bukan cuma berpikir saat ini, berpikir ke depan, berpikir bahwa hidup saya dan saudara di dalam dunia ini itu cuma sementara waktu adanya, dan kita tidak tahu kapan nafas hidup kita berakhir di dunia ini. Kita harus berpikir ke depan bahwa kita cuma sementara ada dalam dunia ini. Ya. Kita harus berpikir bagaimana agar supaya kelak nanti ketika kita sudah tidak ada di dalam dunia ini, kita bukan berada di tempat penghukuman yang kekal, tetapi kita berada di tempat yang kekal, surga yang kekal, tempat yang damai, tempat yang ajaib, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Raja kita di atas segala raja. Perlu berpikir. Ya. Tapi seperti kata pepatah katakan, kalau pikiran kita sudah nggak waras, ya, kita nggak perlu berpikir. Tapi saya percaya kita semua yang hadir di sini pikiran kita baik. Karena dasarnya firman Tuhan. Kita mau berpikir untuk waktu yang Tuhan tetapkan kepada kita cuma sementara. Ya. Untuk kita tetap setia beribadah, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, Abraham, ya, ketika dalam perjalanannya, dia sudah menunggu, menanti begitu lama dengan janjinya Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, aku akan berkati engkau, ya, menjadi bapa banyak bangsa-bangsa. Keturunanmu itu akan seperti pasir di tepi laut. Ini sudah dikasih janji seperti ini. Tetapi begitu lama dia menunggu saudara. Jawaban ini belum datang-datang. Ya.
Dan Alkitab katakan ketika berkat itu sudah datang, ya, Abraham sudah dapat berkat ini. Di usia yang lanjut, usia yang tua, Abraham dapat berkat itu. Ya. Di usia yang sudah opa-opa, opung-opung, mbah-mbah, dia menggendong anak, saudara. Betapa sukacita, betapa bahagianya. Ya. Dia menunggu sekian lama dan berkat itu datang. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia sudah dapat berkat ini, ya, di usia remaja, Ishak, betapa bahagianya Abraham bermain-main dengan anak ini. Wah, ini berkat dari janjinya Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Dia lagi menikmati keindahan bersama anaknya, bersama Ishak. Ya. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu, bawa dia ke sebuah bukit, dan persembahkanlah dia untukku. Saudara, ketika firman Tuhan ini datang kepada Abraham, kalau kita baca kisahnya ini, itu hanya sekedar ditulis begitu saja. Abraham langsung ajak Ishak, ayo kita pergi. Mungkin cuma sepenggal seperti itu ceritanya. Tetapi kalau kita maknai firman Tuhan ini, ketika datang perintah ini kepada Abraham, menangis enggak Abraham dalam hatinya? Ya. Merintih enggak dia ketika dia lagi sedang menikmati kebahagiaan bersama anaknya ini? Tiba-tiba perintah ini datang. Abraham, bawa anakmu ke sebuah bukit, persembahkan dia untukku. Mungkin sebagai bapak-bapak kadang kita coba menahan ekspresi kita. Ya, biar ibunya sudah nangis-nangis, kadang mungkin di kedukaan ada keluarga yang meninggal. Kadang ibunya sudah merintih. Kenapa? Karena kesedihan. Sebagai bapak-bapak kita coba mempertahankan ekspresi kita. Sudah sabar, nggak mau menangis kadang-kadang. Karena oh ini saya laki-laki loh. Kita coba menahan ekspresi kita supaya nggak menangis. Padahal sebenarnya hati ini sudah berkecamuk. Ya. Begitu juga dengan Abraham. Mungkin Sarah, waduh berat sekali saudara. Ya. Mereka sedang menikmati keindahan dengan berkat anugerah Tuhan ini. Tetapi ketika Tuhan perintahkan ini, waduh saya percaya saudara, Abraham berkecamuk di dalam hatinya. Merintih, menangis. Kenapa? Mungkin kalau dia mau beralasan sama Tuhan, Abraham punya alasan yang tepat untuk dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dia punya argumen yang jelas. Tuhan, anak ini adalah anak kemurahan. Tetapi kok baru engkau beri, sekarang engkau minta lagi. Ini argumen yang jelas. Dan bisa Abraham sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata ketika Abraham mendapat perintah ini, Alkitab mencatat dengan jelas. Abraham langsung ajak Ishak. Dia ajak pengerjanya yang satu. Dia bilang, ayo kita pergi ke sebuah bukit. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau mau beribadah harus bawa korban. Di mezbah kita bawa korban. Taruh korban yang kita bawa, kambing, domba, burung, taruh di atas mezbah pembakaran itu. Ya. Seperti itu caranya. Tabernakel dari pelataran ruang kudus, ruang maha kudus, di depan pelataran itu. Waktu mau masuk pintu yang pertama itu tempat korban. Tempat korban. Orang yang mau datang beribadah bawa korban. Di mana? Taruh di mana? Di tempat pembakaran itu. Jadi bayangkan saudara. Di tengah pergumulan yang berat. Pergumulan yang tidak ringan yang dihadapi oleh Abraham. Abraham masih tetap mau pergi beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun korban yang Abraham bawa
bukanlah binatang, bukan kambing, bukan domba, bukan burung. Tetapi korban yang Abraham bawa adalah anaknya sendiri. Berkat dari kemurahan Tuhan untuk keluarga Abraham. Itu yang harus dia bawa. Ketika Abraham berjalan, betapa merintih menangisnya Abraham. Korban yang dia bawa, yang harus taruh di tempat pembakaran itu adalah anak kandungnya sendiri. Haleluya. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk Abraham tidak setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kadangkala saudara, seperti saya katakan tadi, ada orang karena dengar virus corona ini membatasi datang beribadah. Kenapa? Kan kumpulan banyak orang. Nanti takutnya sudah ada yang terinfeksi. Ya. Mau berdoa pun seperti itu. Ya. Coba lihat Abraham. Sekalipun dalam keadaan yang berat. Ya. Kalau mungkin kita bisa bandingkan apa yang Abraham alami ini. Ini mungkin seperti waktu Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Alkitab katakan Tuhan Yesus berlutut, dia berdoa, dia bilang, Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini sampai meneteskan air mata darah, kata firman Tuhan. Abraham pun seperti itu. Ketika dia sampai di puncak bukit itu, dia bilang sama pekerjanya, kamu tinggal di sini. Aku dengan anakku akan pergi mempersembahkan korban di bukit itu. Bisa dibayangkan saudara, sudah mau sampai di bukit itu, mungkin secara manusia Abraham tidak bisa melangkah lagi. Kenapa berat saudara, ini anaknya yang harus dikorbankan. Tetapi tidak menyulitkan, tidak menyurutkan Abraham untuk dia tetap pergi beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Jangan cuma karena persoalan, jangan cuma karena masalah, jangan cuma karena problem hidup. Akhirnya kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Cuman karena pergumulan hidup yang kita hadapi. Saya percaya ini tidak seberat apa yang dihadapi oleh Abraham. Anaknya sendiri yang harus dia korbankan kepada Tuhan. Alkitab katakan Abraham pergi. Sampai ke puncak itu dia susun kayu itu. Dia ambil Ishak anaknya. Dia taruh, dia ikat di situ. Ya. Dia korbankan kepada Tuhan. Namun Alkitab mencatat dengan jelas. Ketika Abraham sudah mengangkat pisaunya ini untuk menyembelih Ishak, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham jangan. Aku sudah tahu imanmu. Haleluya. Luar biasa saudara. Abraham, tokoh Alkitab yang imannya dipuji oleh Tuhan. Biarlah saya dan saudara, iman kita bukan dipuji oleh manusia. Tetapi biarlah iman kita dipuji oleh Tuhan. Ketika kita setia beribadah, setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada kita, berbisik kepada saya dan saudara dan berkata, aku tahu imanmu anakku. Luar biasa saudara. Amin. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia berdoa kepada Tuhan. Apapun gejolak yang kita hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi. Persoalan apapun yang saya dan saudara hadapi. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Tetap setia beribadah. Tetap setia berdoa kepada Tuhan. Tetap setia dekat dengan Tuhan. Karena anugerah kemurahan Tuhan pasti menyertai perjalanan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan.